Sobat Shalom, pelaksanaan Kemah Karya Pemuda Gemi sukses digelar di KAU dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Oktober lalu. Ternyata tindak lanjut dari hasil kegiatan ini memberi ruang dan kesempatan besar bagi pemuda Gemi untuk dipersiapkan dalam hal kepemimpinan sebagai calon pemimpin di masa depan. Salah satu pembicara di acara Kemah Karya ini adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang selama ini di Indonesia dikenal sebagai pemimpin paling bersih dan anti korupsi. Ternyata melalui acara Kemah Karya Pemuda Gemi tahun ini, Ahok memberikan janji kepada peserta bahwa sebagai tindak lanjut atas materi kepemimpinan yang dibawakannya, maka tahun depan ia akan memberikan kesempatan kepada pemuda Gemi untuk dilatih dalam hal kepemimpinan dan karakter khusus bagi mereka yang ingin terjun sebagai calon legislatif, eksekutif, dan bahkan yudikatif. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Pemuda Sinode Gemi, Pendeta Hernal Ewi SPDK, kepada wartawan Shalom News di kediamannya Selasa 1 November. Menurut Pendeta Hernal Ewi, dirinya telah diminta langsung oleh Ahok agar bisa menyeleksi secara ketat anggota pemuda Gemi yang merasa punya panggilan dan talenta untuk terjun ke bidang pemerintahan atau swasta di masa depan. Follow up dengan Pak Ahok, bertalian dengan salah satu Pak Ahok sebagai pembicara yang telah hadir, walaupun hanya dengan via Zoom. Ke depan, Pak Ahok mengundang semua pengurus untuk hadir, ikuti training. Misalnya pemuda siapa yang berkeinginan menjadi lawyer, pengacara, mau terlibat di eksekutif, legislatif, yudikatif, terlibat menjadi anggota dewan. Ini juga Pak Ahok, Foundation BTP Pak Ahok itu juga meminta kami untuk membuat seleksi secara ketat tahun depan. Untuk meminta semua pengurus di daerah-daerah, beberapa orang yang kami tetapkan untuk dilatih, di training untuk mengikuti kegiatan ini. Tentunya ini menjadi tanggung jawab Pak Ahok bersama dengan foundationnya yang telah dibangun, dan ini janji Pak Ahok. Pak Ahok akan konsen dengan pemuda secara khusus di Maluku Utara ini, pemuda Gemi, untuk mau membangun kapasitas anak muda, karena menurut Pak Ahok menilai ternyata ada begitu banyak potensi orang Kristen yang ada di Maluku Utara. Jadi biayanya itu akan menjadi tanggungan dari Yayasan Foundation Pak Ahok. Jadi beliau menjanjikan ini untuk dana PP, transportasi pergi dan pulang, beliau akan membantu. Dan tentunya ini tidak hanya sekedar untuk kegiatan sifatnya hanya momentum saja, tapi tentunya ini kami sebagai pengurus pusat, dalam hal ini Ketua Bidang Pemuda Gemi, kami dipercayakan untuk kita akan utus pemuda yang betul-betul berintegritas, datang ke sana tidak sekedar bermain-main, ikut rame-rame saja, tetapi betul-betul ketika datang mengikuti ini ada sesuatu yang didapat, dan ini menjadi bekal. Misalnya dia ke legislatif, dia ke eksekutif, dia misalnya ke lawyer, menjadi lawyer yang baik, lawyer yang takut Tuhan. Nah, ini yang Pak Ahok membuat tahun depan. Sedangkan terkait kritikan sejumlah pemuda Gemi mengenai kehadiran manajer teknik atau KTT perusahaan tambang di KAU yang diberikan kesempatan juga membawakan materi ceramah di acara Kemah Karya ini, Pendeta Hernal menjelaskan jika pelaksana acara hanya ingin memberikan tambahan materi yang sifatnya umum. Ini kegiatan di lingkungan yang notabene tidak jauh dari aktivitas pertambangan, bertalian dengan begitu tingginya antusias para pemuda-pemudi yang ingin apply atau melakukan masukkan lamaran di lingkup tambang, sehingga paling tidak mendapat gambaran khusus bagaimana atau seperti apa ketika misalnya berkeinginan untuk masuk ke sana atau terlibat secara langsung. Dan di lain hal juga, setelah kehadiran pemateri dari pertambangan dan ada banyak informasi yang sudah kami dapati, salah satu juga beliau menjanjikan bahwa bertalian dengan studi lanjut untuk lingkar tambang dan seputaran lingkar tambang itu tentunya juga akan menjadi prioritas utama kini dan ke depan. Misalnya anak-anak yang sudah selesai S1, kemudian ingin lanjut S2, S3, itu juga merupakan janji dari beliau karena berdiskusi bersama-sama dengan seluruh para pimpinan, dalam hal ini Pak Haji Robert dan semua pimpinan yang ada di sana. Sehingga apa yang dimintai oleh khususnya lingkar tambang itu bisa juga terpenuhi. Sedangkan atas suksesnya acara Kemah Karya kali ini, tak lupa pula pendeta asal Duma Galela ini memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung
hingga acara Kemah Karya ini sukses. Saya Pendeta Hernal Ewi selaku Ketua Bidang Pemuda Sinode GEMI. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menopang kegiatan Kemah Karya selama beberapa hari, yakni tanggal 24 sampai tanggal 28 Oktober yang boleh berjalan aman, damai, dan sukses. Tentunya ini semua dari dukungan dari berbagai pihak, stakeholder, semua elemen, dan terima kasih juga untuk semua dukungan doa, dana, dan daya sehingga kegiatan ini sekali lagi boleh berjalan dengan damai dan sukacita. Seperti diketahui, acara Kemah Karya kali ini diikuti sekitar 1.000 peserta pemuda GEMI dari seluruh Maluku Utara yang diisi dengan kegiatan ceramah dan lomba seni. Para pemenang lomba di acara Kemah Karya ini adalah yang mewakili wilayah sebagai berikut. Lomba vokal grup juara 1 dari pemuda GEMI wilayah Morotai Selatan dan juara 2 dari wilayah Wasilei Selatan. Untuk paduan suara juara 1 Tobelo Kota dan juara 2 dari Kao Sosol. Untuk penyanyi solois pria, juara 1 Friendly Koseng dari wilayah Ibu Utara, juara 2 Heskiel Katiandago dari Kao Utara, dan juara 3 Alfonsius Rame dari Gane Timur Tengah. Untuk lomba solo wanita, juara 1 Yosbina Siskalabaka dari wilayah Kao Timur, juara 2 Angelina Kirweno dari Kao Timur, dan juara 3 Felmi Tuandali dari Jailolo. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Mikael Bali melaporkan untuk Shalom News.